Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah, yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dalam episode hikmah dalam kisah. Kali ini kita masuk di episode kisah yang ke-6. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depan. Episode ini mengangkat sebuah kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya. Suatu saat, Nabi Musa alaihissalam menghadapi kaumnya yang berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah. Mereka melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut dengan menyembah seekor anak sapi. Singkat cerita, Nabi Musa kemudian menghadap Allah Azza wa Jalla untuk memohon agar Allah berkenan menerima tobat kaumnya dari penyembahan anak sapi tersebut. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, tidak ada tobat bagi mereka kecuali mereka membunuh diri mereka sendiri." Setelah mendapat firman Allah tersebut, maka dengan menahan kesedihan, Nabi Musa pun segera kembali menemui kaumnya dan berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah enggan menerima tobat kalian hingga kamu membunuh dirimu sendiri. Karena, memang begitulah cara kalian seharusnya bertobat. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu." Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah, yang berbahagia. Kisah ini juga bisa kita pelajari dalam Al-Quran. Kita bisa mendapatinya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah, yang berbahagia. Setelah mendengar kabar dari Nabi Musa tersebut, maka kaum Nabi Musa pun mengatakan, "Hai Musa, kami siap untuk bersabar menerima perintah Allah Azza wa Jalla, karena kaummu telah menyesali atas semua perbuatan mereka." Nabi Musa alaihi salam lalu mengangkat janji dari mereka untuk bersabar menghadapi kematian. Mereka pun menyatakan setuju. Keesokan harinya mereka siap berkumpul di halaman rumah-rumah mereka. Setiap keluarga berada dalam kelompok masing-masing. Mereka siap menjalani prosesi pertobatan mereka sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah, yang berbahagia. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kaumnya, orang-orang yang tidak pernah menyembah anak sapi dari Bani Israel, untuk membawa pedang dan menebas siapa saja yang ia jumpai. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah, yang berbahagia. Atas perintah Nabi Musa alaihi salam, mereka pun kemudian berjalan di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang yang bertaubat seraya berkata, "Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada orang yang tidak bangkit dari duduknya, tidak mengangkat pandangannya, dan tidak mengadakan perlawanan dengan tangan ataupun kakinya. Sehingga Allah menuntaskan hukumannya. Mereka pun membunuh siapa saja yang mereka temui. Hingga ada orang laki-laki dari Bani Israel yang mendatangi kaumnya yang sedang duduk di halaman rumah-rumah mereka lalu berkata, 'Sesungguhnya mereka adalah saudara-saudara kamu juga, yang datang kepada kamu yang masing-masing membawa pedang terhunus.' Lalu dikatakan kepada mereka, 'Maka takutlah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Karena sesungguhnya laknat Allah dan malaikat-malaikatnya akan ditimpakan atas siapa saja yang berdiri atau membela diri dengan tangan atau kakinya.' Mereka pun menjawab, 'Amin.'" Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah, yang berbahagia. Di sisi lain, kaum Nabi Musa yang tidak menyembah anak sapi itu berkata, ketika mereka diperintahkan agar sebagian mereka membunuhi sebagian yang lain, "Ya Rasulullah, bagaimana kami tega membunuh para orang tua kami, anak-anak kami, dan saudara-saudara kami?"
Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, menjawab keluhan yang disampaikan oleh kaum Nabi Musa tersebut, maka lalu Allah menurunkan kegelapan atas mereka sehingga mereka tidak bisa melihat orang-orang di sekelilingnya. Maka pada saat itulah mereka melakukan perintah pembunuhan itu. Kemudian mereka bertanya, "Wahai Musa, apakah tanda-tanda tobat kami?" Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, menjawab pertanyaan kaumnya. Nabi Musa berkata, "Pedang-pedang dan senjata-senjata kalian akan terhenti, tidak mau membunuh, dan diangkat kembali kegelapan dari kamu." Maka mereka pun terus melakukan pembunuhan hingga darah mencapai jubah dan menggenangi mereka. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, lalu terdengarlah jeritan anak-anak memanggil Nabi Musa, "Ya Musa, ampun, ampun." Mendengar jeritan itu, Nabi Musa pun lalu menangis mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat-Nya. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, lalu terhentilah senjata-senjata mereka, dan Nabi Musa segera berseru, "Cukup, tinggalkanlah saudara-saudaramu, karena sesungguhnya rahmat Allah telah turun." Seketika lenyaplah kegelapan dari mereka dan tampaklah mayat-mayat di sana-sini. Menjelaskan kejadian ini, Ibnu Abbas berkata, mereka yang terbunuh adalah para syuhada, sedang yang masih hidup telah mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah bagaimana kaum Nabi Musa melakukan pertaubatan atas dosa dan maksiat mereka karena telah menyembah anak sapi. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Di antaranya adalah bahwa kita harus segera taubat kepada Allah atas segala salah dan dosa-dosa kita. Dan taubat itu harus dilakukan dengan cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa dikarang-karang sesuai dengan pikiran dan keinginan kita. Sahabat budiman, sahabat hikmah dalam kisah yang berbahagia, sebagai umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka patutlah kita bersyukur. Karena cara kita bertobat atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, tidak harus dengan cara sebagaimana kaumnya Nabi Musa tersebut. Kita harus bertaubat dengan memenuhi 5 unsur. Pertama, niat tobat ikhlas karena Allah. Kedua, menyesali atas dosa dan kemaksiatannya. Ketiga, berhenti dari maksiat atau dosa. Keempat, berjanji tidak mengulangi. Kelima, bertaubat di waktu yang Allah masih menerima taubat, yaitu sebelum matahari terbit dari arah terbenamnya, sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Semoga kita semua mendapat taufik dan hidayah Allah untuk bisa bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga kita semua husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.